Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya mau bicara tentang doa yang menggerakkan hati Tuhan. Kita mau berdoa dan doa kita dijawab. Kita mau berdoa dan kita mau serahkan semua yang kita doakan kepada kehendak Tuhan. Kita mau berdoa karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Kita mau berdoa karena kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih doa yang menggerakkan hati Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa, Bapak orang beriman. Kita mau belajar dari Abraham. Kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, jawabnya, firmannya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dari Abraham kita belajar tentang bagaimana doa yang menggerakkan Tuhan. Kalau kita lihat, Abraham itu minta berkali-kali kepada Tuhan. Kenapa Abraham bisa seberani itu? Berdoa, meminta kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak keberatan dengan doanya dan apa yang Abraham ajukan? Karena doa Abraham lahir dari pengenalan Abraham akan Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa hingga menggerakkan hati Tuhan, kita harus kenal benar siapa Papa kita, siapa Bapak kita, siapa Dia, di mana kita ajak ngomong, di mana kita ajak bicara, di mana kita berdoa kepadanya. Kita harus benar-benar bisa mengenal Dia. Sekalipun saat ini belum sempurna, tapi kita berusaha membaca firman-Nya, mengenal sikap sifatnya, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kesukaannya. Kita bisa berdoa sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu sifatnya, kita mengenal Dia. Kalau kita mau doa menggerakkan hati Tuhan, kenali Dia, dan kita harus minta sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat, Abraham itu seolah-olah tawar-menawar tentang Sodom dan Gomora.
Abraham berdoa itu karena dia mau selamatkan Lot dan orang-orang yang Lot kenal, keponakannya. Dia mau selamatkan keponakannya, dia ingin keponakannya nggak jadi binasa ketika Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, diturunin lagi 45 orang benar, 40, 30 Tuhan, 20, jangan marah ya Tuhan, 10. Dia negosiasi terus, minta pada Tuhan. Makin turun, makin turun, makin turun. Kenapa Tuhan nggak marah? Kenapa Tuhan nggak murka? Kalau kita baca, keterlaluan nih Abraham, kok mintanya segitu? Ternyata Abraham tahu isi hati Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya tidak ingin Sodom dan Gomora dan juga Lot, keponakan Abraham, itu musnah binasa. Tuhan lebih nggak ingin. Kalau Abraham nggak ingin orang-orang Sodom binasa, maka Tuhan lebih nggak ingin. Jadi Abraham sedang berdoa sesuatu yang Tuhan mau. Abraham sedang berdoa keluar dari isi hati Tuhan dan kasihnya kepada Tuhan dan juga kasihnya kepada sesama. Kalau kita mau berdoa menggerakkan hati Tuhan, berdoalah yang Tuhan sukai, berdoalah yang mendatangkan hal yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Bukan hanya untuk kepentingan kita, sekalipun Tuhan suruh juga. Kalau kita mau berdoa, kita boleh juga minta untuk kepentingan kita. Tapi doa yang menggerakkan hati Tuhan adalah doa yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa manfaat bagi sesama. Ketika Abraham sedang berdoa itu, Abraham sedang minta sesuatu yang baik. Dan di situ kita lihat ketika Abraham tawar-menawar, Abraham memberitahukan sesuatu yang spesifik kepada Tuhan. Ada yang suka tanya kepada saya, Pastor, boleh nggak kita berdoa secara spesifik? Ada seorang wanita yang tanya, boleh nggak saya berdoa untuk dapatkan pria yang takut akan Tuhan, yang ganteng, yang good looking ya, yang tinggi, yang sesuai dengan kriteria. Ada yang minta kulit putih, ada yang minta kulit coklat, ada yang atletis, ada yang olahragawan, ada yang bisa bermusik. Boleh nggak saya minta yang pinter dengan semua kriteria-kriteria yang paling pertama takut akan Tuhan. Dan kemudian dia beritahukan tentang fisik, apa yang dia inginkan. Sudah bekerja, punya kemampuan finansial yang baik. Dia mulai secara spesifik ingin sesuatu. Boleh nggak bilang sama Tuhan? Ya boleh. Di firman Tuhan, Tuhan ajarkan kalau kita mau minta sama Tuhan, sekalipun Tuhan tahu, kita boleh minta dan harus beritahu secara spesifik. Tuhan ingin untuk mendengar dari kita apa yang kita inginkan. Dan ketika kita sedang berdoa, kita harus minta dengan konsisten, dengan tidak putus-putusnya, dengan punya sikap hati yang tidak menyerah. Lihat, Abraham itu nggak menyerah. Dia lakukan terus penawaran dengan Tuhan. Tuhan kasih, dia tidak menyerah. Terus. Dia pikirkan tambah mengecil jumlahnya. Karena dia pikir pasti adalah, kalau jumlah segitu paling akhir pasti adalah Sodom dan Gomora. Di tengah-tengah itu ada Lot dan sanak saudaranya. Pasti bisa ini. Pasti mereka bisa selamat. Tapi ternyata itu pun sudah didiskon sama Tuhan. Nggak bisa, nggak ada. Oleh karena Abraham, maka Lot selamat. Istri Lot nggak selamat. Anaknya Lot itu selamat. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bagaimana doa yang menggerakkan hati Tuhan. Doa yang menggerakkan hati Tuhan yang paling penting adalah saat kita berdoa, kita tahu yang Tuhan inginkan. Saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh beriman dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Jangan berdoa dan punya sikap hati, saat aku berdoa, Tuhan ini pasti gak akan jawab. Tuhan itu pelit. Tuhan sama kita, Allah Bapa, dia berikan anaknya, anak yang tunggal untuk kita. Kurang murah hati apa? Tuhan itu sangat murah hati. Waktu kita berdoa, berimanlah. Dan kita harus percaya dan ketahui bahwa Tuhan kita, kalau nyawa saja dikasih, apalagi hal-hal yang lain, dia Tuhan yang murah hati. Tapi kalau Tuhan pending atau tidak kasih, itu Tuhan maksudkan untuk kebaikan kita. Amin ya.
Oleh karena itu, jangan putus asa, terus-menerus berdoa dan minta sama Tuhan dengan hati yang percaya. Karena Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya, jadilah orang benar, berdoalah dengan tidak putus-putus dan tidak menyerah. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu telah mengajarkan kepada kami semua bagaimana caranya berdoa yang menggerakkan hati-Mu. Karena kami percaya, kami tahu bahwa Engkau sangat sayang dengan kami. Oleh karena itu, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Hamba tahu anak-anak-Mu punya pergumulan doa, satu persatu, macam-macam, beda-beda, dan lain-lain. Tuhan, hamba percaya, kami tahu Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Dan Engkau memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan, biar lewat doa-doa anak-anak-Mu Tuhan, maka anak-anakku dapat semakin dekat dengan Engkau, mengerti kehendak-Mu, dan menerima jawaban yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar tentang doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tetap sehat, tetap berdoa pada Tuhan dengan tidak putus asa, dan Tuhan Yesus memberkati.